Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita, anugerahkan rahmat nikmat kepada kita ba'da maghrib sampai isya, insyaallah kita akan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menganugerahkan kepada nikmat, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk salat fardu yang 5 waktu melalui Nabi Muhammad manakala peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammadlah yang menjadi suri tauladan, bukan sekedar akhlak, perilaku, ucapan dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi terlebih dalam urusan salat. Rasul menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dasarnya itu kenapa kita perlu ngaji salat. Diperintahkan salat. Lalu bagaimana salat? Gerakannya, bacaannya di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Ya, memang dalam Al-Qur'an tidak secara detail, step by stepnya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu tidak disebutkan, tidak rinci. Rinciannya dari perintah aqimis shalah dalam Al-Qur'an itu rinciannya terdapat dalam hadis Nabi. Hadis-hadis yang maqbulah, hadis-hadis yang diterima. Artinya bisa statusnya sahih, bisa statusnya hasan. Nah, salat-salatnya yang dilakukan oleh Nabi itulah yang kita tiru, kita lakukan sedekat mungkin, semirip mungkin dengan apa yang dicontohkan Rasul. Pertanyaan klasiknya mungkin pertanyaan mendasar ini. Bagaimana kita bisa sholat seperti Rasul, padahal kita belum pernah, sampai saat ini tidak pernah melihat Rasul? Ya, kita memang secara fisik bermuwajahah tidak bisa bertemu Rasul. Sudah sekitar 1400 tahun yang lalu keberadaan Rasul secara jiwa raganya dulu. Tetapi apa yang dilakukan Rasul itu diabadikan, direkod, direkam melalui hadis-hadis Nabi. Maka bersyukurlah kita, meskipun tidak secara langsung hidup dengan Rasul, tetapi ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'it tabi'in, kemudian para ulama, guru-guru ngaji kita, sampai akhirnya kepada kita bagaimana kita sholat. Kok bisa berbeda-beda gerakannya? Ada yang takbirnya diangkat, takbiratul ihram maksudnya, ada yang setelah itu sedekap, ada yang lurus. Itu sama-sama ada dasarnya. Nah, malam hari ini hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026. Hari pertama bulan apa? Rajab habis kemarin ya, tadi asar terakhir. Ini hari pertama Sya'ban 1447 Hijriah. Per maghrib tadi itu kita masuk bulan Sya'ban. Berarti 1 bulan lagi puasa. Ya. Nah, ini hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 atau 1 Sya'ban 1447 Hijriah.
pertemuan ke-258. Sebagaimana janji kemarin, Selasa kemarin saya sampaikan, kita akan berlanjut masalah istiqomah dalam sholat. Kalau minggu kemarin, apa itu istiqomah, apa itu istiqomah dalam sholat, mengapa perlu istiqomah dalam sholat. Nah, sekarang kita bahas mengenai level istiqomah dalam sholat. Maksudnya tingkatan-tingkatan musolli, tingkatan-tingkatan orang dalam melakukan sholat. Ini tingkatannya, kita akan memeriksa diri kita masing-masing. Kita itu ada pada level berapa? Semakin bawah berarti semakin dasar, artinya masih biasa. Semakin tinggi berarti hampir sudah mendekati Rasul. Nah, kita ada pada posisi atau level mana? Tidak bisa kita mengklaim, wah saya sudah level itu, misalnya. Padahal saya membatasi cuma 7, ada 6 ya. Ini ada level-levelnya, level 1 sampai level 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Jadi kita sholat itu masuknya golongan mana ini? Golongan atau level-level istiqomah seseorang dalam sholat, dalam perihal sholat. Level pertama yakni istiqomah tidak meninggalkan sholat. Level kedua, istiqomah sholat di awal waktu. Level ketiga, istiqomah sholat fardu berjamaah. Yang keempat, istiqomah menjaga rukun dan syarat sah sholat. Lalu yang kelima, istiqomah khusyuk dalam sholat. Terakhir, yang keenam, istiqomah menjaga sholat dalam keadaan apapun. Ini level-levelnya. Apa dasarnya ini kok ada? Ini hanya kajian saya membuat level-level tingkatan untuk evaluasi kita masing-masing. Kita ada di posisi mana? Posisi bawah 1 ya, bisa jadi. Tetapi itu ada peluang untuk naik jenjang ke level 2. Saya sudah level 3, ya alhamdulillah. Tapi ingat, kolo-kolo iman itu menurun. Jadi bisa jadi udah level 3, malah mudun meneh level 1. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu sholatnya mulai berubah ya. Kemarin kan ada sampaikan ya, penyebab-penyebab istiqomah atau gangguan-gangguan istiqomah dalam sholat itu banyak ya. Di antaranya adalah keadaan kita ya, secara syar'i ataupun yang di luar. Karena uzur ya, karena ada keadaan alam, misalnya hujan atau panas banget atau ada bencana, atau karena ada masalah urusan dunia, sehingga itu bisa berdampak pada kualitas atau level sholat kita. Kita mulai level yang pertama. Yang pertama, level istiqomah dalam sholat itu istiqomah sholat di waktunya atau pada waktunya. Ini menjadi level paling bawah, fondasi ya, paling dasar. Artinya apa ini? Ini semua orang bisa sholat pada waktunya. Jadi kalau ada interval, misalnya jam 12 sampai jam 3, dia sholat zuhur, jam 12 siang ya, sampai jam 3 sore, itu waktunya sholat zuhur, dia lakukan sholat. Cuma kadang-kadang di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Poinnya adalah dia masih melakukan sholat. Mungkin kebanyakan muslim itu dia istiqomah sholat pada waktunya. Jadi dia belum mikir, belum ke level di awal waktu, belum level sholatnya berjamaah, belum levelnya khusyuk dalam sholat. Masih yang penting dia melakukan sholat. Ini lumayan istiqomah dalam level 1 ini. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kewajiban sholat
fardu. Ini poinnya ini. Selama dia itu melakukan sholat, tidak meninggalkan sholat, dia sudah masuk ke level 1. Ini hati-hati. Kalau sholat 5 waktu yang fardu itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditinggalkan, berani meninggalkan salah satu atau dua atau bahkan 5-5-nya untuk sholat fardu secara sengaja, apalagi merasa enggak penting sholat, nah ini hati-hati. Baru kita merujuk kepada ayat Al-Quran itu kan menyebutkan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Dasarnya kuat. Kita itu sholat pada waktunya. Jangan seperti sholat subha. Ingat sholat subuh ning dilakoni jam pancine duha, namanya subha. Bukan itu. Tapi sholat subuh ya waktunya sholat subuh, zuhur ya waktunya sholat zuhur. Kalau ada yang berani meninggalkan sholat, hati-hati. Itu sudah termasuk dalam sifat menjadi pembatas antara orang-orang yang musyrik dan kafir. Pembeda antara orang musyrik, orang kafir dengan kita orang yang beriman adalah perihal sholatnya. Jadi kalau secara kasarnya, nek kowe ora sholat berarti kowe wis musyrik. Wah, itu ekstrimnya ya. Nek kowe wani-wani ninggalno sholat berarti kowe wis kafir. Nah, itu ekstrimnya. Tetapi tidak saya terjemahkan dengan itu ya. Ini sebagai ancaman dalam arti peringatan. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat. Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bedanya seseorang dengan orang lain itu apa? Bagaimana dia perihal sholat. Kalau dia sudah berani tarkus sholat, meninggalkan sholat, berarti dia sudah ada condong, ada kecenderungan musyrik dan kafir. Loh kok musyrik? Loh kok kafir? Karena sengaja membantah atau melanggar kewajibannya sebagai mukmin, yakni sholat fardu. Ya, tapi saya enggak memvonis sholat enggak kue kafir. Enggak ya. Jangan diartikan kasar atau ekstrim. Pokoknya kita setting di mindset kita, selama dia itu mukmin, selama dia itu muslim, kalau dia belum sholat atau malah meninggalkan sholat dengan berbagai alasan, tidak usah memvonis kayak lo kafir anyaran. Lo kok iso? Pas kita kan tadi berangkat mau ke masjid maghrib, dia masih nongkrong kan? Budal masjid, sholat maghrib, dia masih dilaksanakan. Bahkan kita isya balik lagi masih nongkrong kan? Berarti dia musyrik, dia kafir. Nah, yang enggak gitu-gitu amat ya. Pokoknya kita setting mindset kita, oh berarti dia mungkin sedang malas. Mudah-mudahan Allah berikan sifat rajin untuk sholat. Ingat meneh sholat, malasnya ditinggalkan. Tidak usah sampai memvonis gara-gara enggak sholat, kowe kafir, kowe musyrik. Misalnya, jangan. Ya, kasihan loh, ini bisa kalau dia pas lagi malas ya, namanya orang itu kalau imannya belum kuat, sholat aja kan kadang malas-malesan. Wah, aku dicap kafir, aku dicap musyrik, ya sisan rasa sholat, kan repot ya. Gara-gara kita maksudnya itu bagus menyampaikan hadis, tapi penyampaiannya yang enggak benar, akhirnya berdampak tenanan jadi ora tahu sholat. Nah, itu resiko ya. Hati-hati. Jadi level pertama itu istiqomah sholat pada waktunya. Ya, gampangannya nih, konkretnya itu kan nek wancina sholat subuh meskipun ngantuk, meskipun cuacanya dingin,
tetap sholat. Tetap bangun dan sholat. Ambil air wudhu, sholat. Perkara dia sholat sendirian, dia sholatnya di rumah, apapun dia sholatnya versi kilat ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Ora apa-apa. Itu masih level sholat, istiqomah sholatnya level 1. Ya, sudah kita lumayan ini sudah gitu. Bagaimana dengan anak-anak? Ya lumayan anak-anak kan salat maghrib, salat maghrib ning masjid, ning gojek. Ora apa-apa. Berarti dia salat. Salat terbaik versi anak-anak ya. Ono sing melayu-melayu, ono sing nutak-nutuk kancane ya. Lumayan salat. Namanya juga masih anak-anak. Kecuali nek bapak-bapak kok salat kok malah gojekan, berarti apa itu? Masa kecil kurang bahagia ya. Nggak usah dadak karo kancane gitu ya. Kan coba dengan agak masbuk sedikit di sop paling belakang ini yang anak-anak itu ya. Sudah ada yang kesana lari, ada PAUD langsung mandeg. Begitu saya Allahu Akbar, tangannya sedia air. Sudah ya. Saya mau gimana lagi ya? Ngingetin sudah. Ini ojo nganti jeleh ngingetin orang lain ya. Jangan sampai kita itu jeleh ngingetin orang lain sama muslim. Level yang kedua, yakni istiqomah sholat fardu di awal waktu. Ini grade-nya itu levelnya rada ningkat sithik. Sholat, tetapi dia sholatnya bukan hanya pada waktunya, melainkan di awal waktu. Di awal waktu. Kalau yang tadi itu dia pokoknya sholat. Wancine zuhur misalnya jam 12 sampai jam 3. Ya di antara itu. Mungkin jam 3 kurang 10 baru sholat. Nah ini kalau level yang kedua. Dia itu istiqomah sholat fardu di awal waktu. Jadi bukan sekedar asal masih waktunya. Tapi dia memilih di awal waktu. Dulu berapa 3 apa 4 pertemuan yang lalu kan disebutkan mengenai amalan yang disenangi Allah, amalan yang paling afdol, amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke surga, yakni as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Para ulama menafsirkannya itu apa? Salat di awal waktu. Ning ojo langsung begitu ada langsung sholat isya atau sholat fardu ya gitu adzan selesai la ilaha illallah langsung Allahu Akbar sholat ya. Sebaiknya ada jeda ya. Di awal waktu bukan berarti begitu wancine jam berapa sekarang maghrib 18 lebih berapa? Lebih 7 ya dengan jam 18 lebih 8 atau jam 18 lebih 9 begitu muadzin selesai langsung sholat. Ya di awal waktu iya, tapi sebaiknya ada amalan yang lain yang bisa dilakukan. Ada jeda di sini kan 10 menit atau 12 menit atau ada yang 15, ada yang 20, itu enggak apa-apa. Ada syiarnya. Nilai positifnya apa? Syiarnya memberi kesempatan kepada jamaah atau warga yang rumahnya agak jauh atau jauh musafir itu bisa mengikuti jamaah sholat fardu bersamaan ya, jadi tidak ketinggalan. Ada syiarnya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan 3 indikator untuk satu amalan. Sholat pada waktunya dimanai dengan sholat di awal waktu. Kecuali ini mungkin barangkali ada yang mepet-mepet waktunya karena mau jemput anaknya atau mau ke bandara atau mau stasiun ya. Sholatnya begitu ngenteni di masjid la ilaha illallah terus Allahu Akbar sholat itu karena keadaan tertentu ya. Tapi ojo tuman ya, maksudnya berulang-ulang terus gitu terus. Yang penting kan di awal waktu. Ini levelnya di awal waktu. Level kedua ini memang dia mengerjakan sholat fardu di awal waktu, tapi masih piyambaan alias dewekan. Masih sendiri di awal waktu tapi masih sendiri.
Ya lumayan daripada di yang level 1 ya. Pokoknya levelnya itu semakin ke sini semakin bagus. Bagaimana dengan level yang ketiga? Level ketiga itu yakni istiqomah sholat fardu secara berjamaah. Wabil khusus bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki ya Adnan ya. Afnan apa Adnan? Laki-laki itu dianjurkan, diwajibkan, bahkan ada yang ekstrim itu sholat fardunya di masjid. Ya, memang, tapi jangan dipaksakan diterapkan kepada orang-orang atau bapak-bapak muda, bapak-bapak yang imannya baru lagi anget-angetnya, ya. Bisa atau apalagi yang baru deket-deket seneng wajib laki-laki itu sholat fardunya di masjid, repot. Apalagi kalau bapak-bapak muda pengantin baru misalnya ya repot itu. Waduh gimana ini ya pas subuhan misalnya repot itu. Jadi kita itu nggak ekstrim amat. Memang itu benar ya. Tapi jangan sampai dipaksakan. Hei bapak-bapak, hei anak-anak laki-laki, masjid sholat jamaah, ayo. Nah, misalnya, ini orang tak tembak, repot ya. Ya tetap ada toleransi ya. Kita itu la ikraha fid din ya, tidak memaksakan dalam hal agama. Sudah kadang-kadang orang itu kan ada keperluan yang berbeda-beda. Misalnya ibu-ibu nih suaminya lagi capek, baru datang kerja misalnya asar, nembe leren seng, apa itu kalau bahasa Sunda itu ngalempengkeun ini boyo ya kalau orang sini yang boyo. Lurusin dulu lah sebentar terus. Asar kae lo. Adzan, kono neng masjid. Kata Pak Uts, laki-laki itu sholat fardunya di masjid. Wah, bawa saya lagi repot ya. Ya biarkan dulu, biarkan nyaman, omong-omongan se. Syukur-syukur dibikinin minuman ya. Itu lebih bagus ya ketimbang egois maksa-maksa Arab sholat fardu berjamaah. Anak laki-laki ini bojone dicuekin, anaknya nangis, ben itu anak kan urusan dunia, saya mau ketemu Allah, sholat fardunya di masjid berjamaah. Anaknya ngompol, ben wes ono ibune. Ya itu namanya egois ya, egois. Jadi tetap kalau anaknya misalnya mas nangis, kalau ngompol gitu ya, ya dibenerin dulu ya, pokoknya dilayani dulu ya. Jangan sampai bela-belain mau sholat berjamaah di masjid, pintu orang dikunci. Nah, bentar ini saya sambil intermezzo ini. Pengumuman ini menguatkan dari Bapak RT 3 ini, Bapak Suwandi. Beliau menyampaikan pas malam Ahad sudah kejadian 2 pencurian ya. Mana yang RT 3 ini? Nah, ada 2 yang kehilangan HP kalau tidak salah. Maka saat disarankan Bapak Ibu memastikan kalau pergi mau sholat saja itu dipastikan kunci pintu ya. Pokoknya aman. Jangan sampai mau bela-belain Arab sholat ning pintu omah ora dikunci ya. Orang masuk dengan mudah ambil barang-barang penting. Ya ini intermezzo ya sambil mengingatkan kita semua. Ya jadi saya mikir, wah ini kalau subuhan gimana ini ya? Subuhan saya memastikan kunci dari luar ya. Jadi kalau istri saya mau bengok-bengok ada gempa bumi, lewat depan aja ya. Karena saya tutup ya. Kata Nabi, ikil wa tawakkal. Ikatlah ontamu baru bertawakal ya. Kok wis dikunci, digembok misalnya, masih juga pencurinya nyolong, ya sudah kita sudah dapat pahalanya bertawakal. Ne pasrah wis ora apa-apa. Omahku ora apa-apa. Ya misalnya gitu ya. Nah, orang itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Oke, salat berjamaah, istiqomah dalam salat fardu berjamaah terutama bagi laki-laki. Bagaimana dalilnya? Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan
sholat sendirian. Makanya berjamaah. Sudah beberapa kali saya menyampaikan keunggulan atau keistimewaan sholat berjamaah. Ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya masih ada yang terbata-bata bacaan sholatnya, ikut jamaah. Jadi kita sudah berjuang maksimal, tapi kok belum maksimal, tenang, kita kan sebagai makmum ya, dapat poin 27 derajat. Ning ojo digawe gampang, maksudnya disiasati. Kata Pak Uut itu kan sahih hadisnya, bahwa sholat berjamaah itu lebih baik, lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Nek ngono aku arep tokone mepet-mepet kira-kira imame meh rampung. Nah, dia kan yang penting kan sholat berjamaah meskipun masbuk. Dia hadisnya kan tidak sebutkan masbuk atau tidak, yang penting berjamaah. Ya enggak gitu-gitu amat keles ya. Ini dia dicari yang gampang-gampangnya aja ya. Sholat berjamaah iya, tapi kira-kira imame wis arep sujud kedua rakaat terakhir baru uduk Allahu Akbar ya. Imam Allahu Akbar tahiyat, dia Allahu Akbar takbiratul ihram lalu langsung tahiyat. Kan berjamaah? Iya berjamaah, tapi jenengan tidak sempurna karena tidak dari awal ya. Jangan disiasati ya, cari-cari yang gampang-gampangnya aja. Meskipun pinter tapi jangan minteri untuk urusan ngibadah ya. Di versi-versi yang gampang aja. Laki-laki itu usahakan dibiasakan ke masjid ya. Ke masjidnya untuk sholat fardu ya, bukan dolanan terus wipinan ya. Kalau perempuan bagaimana? Ya silahkan berjamaah di rumah dengan anak putrinya atau dengan ibunya, silahkan berjamaah. Bagaimana kalau ke masjid? Ora apa-apa, malah bagus ya. Suami istri ke masjid ya bagus ya. Kadang-kadang suami juga di rumah untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di rumah, ya. Kan jadikanlah rumahmu itu untuk sholat, tapi bukan sholat fardu yang utama ya, tapi untuk sholat sunnah, ya. Untuk sholat sunnah di rumah bagusnya. Kalau sholat di rumah dengan laki-laki ini silahkan, tapi yang sholat fardu. Salat wajib silahkan berjamaah dengan istrinya di rumah. Ning ojo kabeh bar tepaut. Bapak-bapak ning omah apa-apa karo bojone misalnya. Masjid suwung ya. Mesake kan? Sudah masjid ada AC-nya, ada kipas apa namanya teh? Karpetnya juga bagus. Yang datang cuma satu baris. Itu pun sudah sepuh-sepuh ya, karena sudah enggak ada pasangan misalnya. Ya kasihan juga. Jadi berangkat ke masjid. Ya level ketiga ini istiqomah sholat fardu berjamaah. Itu yang ketiga. Ini catatannya tadi ya, bukan berarti berjamaah yang penting berjamaah, tidak di akhir-akhir ya. Kalau saya Pak Ut ngomong terus, tapi kalau pas subuhan kok suka datang terlambat. Sudah saya sampaikan, kalau pagi-pagi itu panggilan apa itu? Toilet itu tidak bisa ditawar ya. Apa jenengan Allah Akbar. Yang kan repot ya, mending dituntaskan dulu, itu namanya rukhsah ya. Jadi pastikan dulu keadaan ke masjid memang dalam keadaan sudah nyaman, tidak menahan pengen BAB atau BAK. Ya, apalagi pas ini misalnya nih. Ini enggak mungkin ya. Pas ke masjid mau maksain berjamaah padahal dia masuk angin. Dot kan repot ya. Jadi tuntaskan aja di rumah ya. Kalau memang ada kendala misalnya mules atau apa, sudah sholat berjamaahnya tidak harus dipaksakan ke masjid ya. Maka grade-nya agak turun, yang penting sholat dulu. Jangan dipaksakan sholat berjamaah manakala keadaan fisik atau kesehatan tidak memenuhi ya. Enggak apa-apa itu rusuh, karena kita pengennya itu berjamaah di masjid, tapi fisik yang kurang mendukung. Setiap orang ya sehebat-hebatnya jenengan, sekuat-kuatnya bapak-bapak, itu ada kalanya sakit. Ya,
masuk angin itu ya. Itu standar ya penyakit umum. G, kemudian yang keempat, yakni level yang keempat, istiqomah menjaga rukun dan syarat sah salat secara maksimal. Rukun dan syarat sah salat. Ini istilah rukun dalam salat atau syarat sah salat menurut para ulama fikih ya. Arkanus salat, kemudian syurutus salat. Tetapi kalau dalam perserikatan misalnya dalam sebuah perserikatan itu tidak mengenal istilah rukun, tidak mengenal syarat sah salat. Tapi yang itu adalah bagian yang harus dilakukan ketika salat. Nah, dalam rukun dan syarat sah salat itu, rukun misalnya kan ada gerakan rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, ucapan. Bukan sekedar gerakan atau ucapannya saja yang dipenuhi, tetapi ada memaksimalkan rukun dan syarat sahnya salat. Jadi dia itu ruku tidak asal-asal ruku. Demikian sujud pun tidak asal sujud. Sing penting nempel. Jidat, tangan, lutut dan jari-jari sing penting nempel. Meskipun hanya setengah atau 1 detik misalnya, sing penting nempel. Nah, jangan. Ingat bagaimana kata Nabi, seburuk-buruknya manusia yang mencuri adalah ketika mencuri dalam sholat. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa itu maksudnya? Bagaimana kok bisa mencuri dalam sholat? Rasul menjawab, yakni orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Rukunya itu cepat, sujudnya pun cepat. Disilahkan seperti matuk burung mematuk, tuk gitu ya. Apa ada burung mematuk tuk? Kan jarang ya. Mesti dia begitu dapat langsung tegak lagi. Nah, jangan seperti itu gerakan ruku ataupun sujudnya. Kata Nabi, aswa'un nas sariqatal ladzi yasriqu min sholati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Qala la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya pencuri, orang yang mencuri, yakni orang yang mencuri dalam sholat. Siapa maksudnya itu? Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Apa pelajarannya? Kalau sudah levelnya ketiga dalam istiqomah ini, rukunya tuma ninah, sujudnya juga tuma ninah. Nah, ini disclaimer juga nih. Tapi ketika menjadi imam, ini juga harus melihat kondisi makmum. Ada yang ketika ruku lama banget, ketika sujud lama banget. Padahal yang di belakang makmumnya berbeda-beda urusan atau berbeda-beda keadaan fisiknya. Bukan hanya ketika ruku dan sujud ya, ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ini saya menyebut nama ya. Maksudnya itu untuk paham semua. Misalnya, mohon maaf ini ya Pak Padmono, itu kan ketika duduk di antara sujud itu nggak kuat lama. Maksudnya tuh kasihan saya melihatnya kalau pas di belakang itu. Jadi tidak bisa sempurna seperti bapak-bapak ini, ibu-ibu ini. Bisa duduk di antara dua sujudnya itu iftiros ataupun tawaruknya sempurna dan kuat lama. Ada yang nggak kuat, ya. Maka saya lihat ada Pak Padmono. Berarti ketika duduk di antara sujud, bacaannya yang ringkas. Duduk, Allahu Akbar, Allahumma gfirli atau Rabbik firli, Allahu Akbar, itu juga sah ya. Ya. Jadi loh kok cepat banget. Nah, saya melihat ada jamaah yang tidak diasumsikan tidak kuat. Tapi kalau misalnya ada pernyataan orang nggak apa-apa Pak, duduk di antara sujudnya bacaan yang panjang, Allahumma gfirli warhamni wazburni wahdini warzukni, saya kuat kok. Ya alhamdulillah kalau gitu ada pengakuannya gitu ya silahkan ya. Ini poinnya adalah yang level keempat, menjaga rukun dan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat masih ingat ya, diantaranya untuk pakaiannya.
tempat sholatnya, sudah sholatnya rukunnya dijaga, pakaiannya bagus, tempatnya suci, pokoknya bacaan gerakannya jos, tapi tidak mau syarat sah sholat, misalnya dia menghadap utara, kalau di sini ya nggak sah, atau dia sholat zuhur ning jam 10 pagi, ya belum, nggak bisa, ya berarti dia nggak menjaga syarat sahnya sholat, ya. Jadi dengan pede banget, sholat asar dilakukan jam 11 misalnya, ya kan nggak bisa ya. Mau dijamak pun nggak, bukan jamak takdim ya, karena belum wancine sholat zuhur. Jadi menjaga mengenai rukun dan syarat sahnya sholat. Oke, itu yang level keempat. Berikutnya level yang kelima, istiqomah menjaga kekhusyuan. Kekhusyuan dalam sholat semampunya. Ingat ya, khusyuknya setiap kita itu mungkin berbeda-beda. Ada yang dia itu khusyuk, dia sudah baca Al-Fatihah mantap saja, dia sudah itu bisa dianggap khusyuk, ya, karena dia bisa meresapi bacaan Al-Fatihah. Ya, ada juga mungkin yang sudah sampai bacaannya yang ia baca ketika sholat tahu, kemudian tahu artinya, paham maknanya, diresapi, itu sampai levelnya khusyuk banget. Ada yang memang dia itu setidaknya mengurangi gerakan-gerakan yang gak penting, garuk-garuk misalnya, atau butak batuk, dehem terus misalnya, kecuali kalau memang benar-benar sakit ya, dikit-dikit ngelondorin lagi. Nah, itu juga mengganggu kehusuan ya, dan mengganggu tetangganya, atau misalnya lagi apa ini, ingsrek ya, peluk ya, nah itu juga mengganggu kehusuannya. Ya itu ya bahasanya ya. Jadi khusyuknya bukan berarti dia diem anteng, enggak, tapi tetap sadar, hatinya itu yakin menghadap Allah. Kalau dulu istilahnya apa? Ihsan dalam sholat ya. Tahu dia itu ihsan, saya memang tidak bisa melihat Allah, tapi saya yakin Allah melihat saya. Allah itu tahu bukan hanya sekadar fisiknya, dari mulai pecis, baju, sarung, bukan, tapi apa yang aku lakukan sebelum sholat, apa yang ada dalam hatiku ini Allah tahu. Maka ketika sholat tenanan, isin nek sholatnya asal-asalan. Umpamane misalnya dari segi fisik, baju, alah kelambe nggo turu kok dinggo salat. Ini kalau misalkan Allahnya bawe seperti yang di ini ya, kowe iki piye to? Arep menghadap aku kok malah kelambine sing mambu. Dinggo turu malah dinggo salat. Nek kondangan malah sing apik anyar, malah jauh-jauh hari sudah pesen baju khusus dijahit ya. Nek nggo salat malah sing bau apek. Nah, itu berarti belum mencapai kehusuan atau ihsan dalam sholatnya, belum level ke sana. Terbalik ya. Jadi ingat-ingat. Tapi khusyuk dalam sholat itu bukan syarat sah sholat ya. Tapi itu kita upayakan ya, menjadi cita-cita harapan kita supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Al-Quran sendiri yang menegaskan, orang mukmin yang beruntung itu diantaranya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya ada orang mukmin yang tidak khusyuk sholatnya, sehingga mungkin apa? Dia tidak beruntung. Sama-sama mukmin tapi nggak beruntung ya, terutama untuk di akhirat. Yakni apa? Dia sholat asal sholat, belum khusyuk. Nah, sebentar lagi ya. Jadi kalau diurutkan, dulu juga pernah ya mengenai upaya kita untuk khusyuk. Di antaranya adalah tidak tergesa-gesa bacaan dan gerakannya, yaitu makninah, ini sewajarnya. Kemudian memahami bacaan sholat meskipun sedikit demi sedikit, yang dibaca itu paham. Gerakannya tenang, tidak seperti kejar setoran gitu, atau diburu-buru, atau mau pengen janjian dengan ketemu siapa gitu ya. Dan yang terakhir itu merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah sehingga Allahu Akbar.
mikir kemana-mana. Oh iya tadi gini-gini. Izin, balik lagi. Segera kembali ingat lagi. Kembali lagi. Nah, karena setiap orang itu kan punya urusan yang berbeda-beda, itu bisa mempengaruhi dalam sholat. Saya ngakui dulu pernah saya sampaikan juga. Pernah kan saya sholat asarnya hampir 5 rakaat ya. Nah, berarti pikiran saya mau kemana-mana itu ya. Fisiknya sholat, pikirannya kemana-mana. Oh, berarti pikirannya urung melu sholat. Ya. Itu tandanya belum khusyuk. Lalu yang keenam, istiqomah menjaga sholat di saat keadaan apapun. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, artinya ujian atau tidak dalam ujian, musibah atau musibah, dia tetap sholat dengan melewati level 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi. Diusahakan semampunya. Mungkin di sini Bapak Ibu, wah sholatnya mantap, jos di awal waktu di masjid, jajal saiki nek dolan, refreshing atau musafir, sholatnya kepiye. Nah, itu aja indikatornya ya. Dalam keadaan perjalanan sholatnya ora tenanan apa koyo sing ning omah pas lagi di rumah. Ini pas perjalanan kan singkat, versi singkat. Begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung budal ya. Yaitu dilihat indikatornya. Hafidhu ala sholawat, perihalalah sholat wajib ya, terutama sholat wusta. Jadi supaya kita istiqomah, amalkan doa Nabi Ibrahim, Rabbiz ani muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nggih, cukup segitu aja ya. Kalau yang masih tidur ayo bangun ya, sebentar lagi mau adzan ya. Saya ngomong seperti radio butut. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Seperti pantun kemarin, aura kasih makan salak ya. Terima kasih sudah menyimak meskipun sambil selonjoran ya, atau sambil ngantuk. Any question? Ada pertanyaan? Any question? Jawabannya I love you. Repot ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya, alhamdulillah. Apa itu bahasa Jawanya? Nggih. Oh ininya bawahannya ya ditarik Bu ya. Nggih ditarik sendiri ya, jangan minta orang lain ya. Itu nggak apa-apa karena kalau lepas malah terbuka aurat ya. Nggih misalnya ya laki-laki juga kadang sama Bu, kadang melorot ya, apalagi ini fluidnya offset gini ya. Jadi kadang melorot ya dibenerin ya. Tapi jangan minta bantuan laki-laki ya, malah kesenangan ya. Nggih. Terima kasih. Itu normal, wajar ya. Kadang ngikatnya kurang kencang atau ibu-ibu yang itunya sudah longgar itu ya, talinya bisa lepas. Nggih, cukup nggih. Kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.